Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang rumus dasar di Microsoft Excel. Nah, bagi teman-teman yang baru belajar Microsoft Excel, silahkan teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang fungsi dari rumus trim. Nah, fungsi dari trim adalah kita akan merapikan ya kalimat yang tidak teratur seperti ini ya, spasinya menjadi kalimat yang teratur, yang hanya ada satu spasinya. Nah, caranya yaitu ketikkan sama dengan trim, buka kurung, kemudian kita pilih selnya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka secara otomatis kalimat tadi sudah lebih rapi ya. Untuk mengkopinya kita pilih copy, kemudian kita pilih selnya, misalkan kita copy di sini, pilih paste, kemudian kita pilih value. Nah, seperti ini. Atau kita bisa pilih paste, kemudian value formatting. Nah, itu tadi fungsi dari trim. Sekarang kita ke rumus yang berikutnya. Nah, di sini ada rumus penjumlahan ya. Jadi kita ke rumus penjumlahan yang pertama, yaitu caranya sama dengan pilih sel kolom A, ketikkan tanda tambah, pilih sel kolom B, enter. Nah, rumus yang kedua sama dengan sum ya, buka kurung, kemudian kita blok kolom A dan kolom B, tutup kurung, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita ke rumus pengurangan. Untuk pengurangan, caranya sama dengan kemudian pilih kolom A, ketikkan tanda min, kemudian pilih kolom B, enter. Nah, untuk perkalian juga ada dua rumusnya ya. Jadi cara yang pertama sama dengan pilih sel kolom A, ketikkan tanda bintang, kemudian pilih sel kolom B, enter. Nah, rumus perkalian yang kedua yaitu sama dengan produk ya, produk, tertulis produk ya, buka kurung, kemudian kita blok kolom A dan kolom B, tutup kurung, kemudian enter. Nah, selanjutnya rumus dari pembagian. Caranya yaitu ketikkan sama dengan klik kolom A, kemudian garis miring, pilih kolom B, kemudian enter. Nah, ini tadi ya rumusnya. Jadi 4 bagi 2 adalah 2. 4 kali 2, 8. 4 kurang 2, 2. 4 tambah 2, 6. Untuk baris berikutnya cukup kita blok saja, kemudian kita tarik ke arah bawah seperti ini. Nah, secara otomatis rumusnya akan tercopy. Oke, kita ke rumus selanjutnya, yaitu cara memberikan nomor pada tabel Excel. Langkah yang pertama, ketikkan angka 1 di baris pertama. Di baris kedua, ketikkan sama dengan, kemudian pilih angka 1. Kemudian ketikkan tanda tambah dan tulis angka 1. Kemudian enter. Nah, selanjutnya, klik di angka 2, kemudian tarik atau geser ke arah bawah. Nah, secara otomatis rumusnya akan terurut ya. Selanjutnya kita ke rumus yang kedua, yaitu caranya kita ketikkan angka 1 di sini, enter. Nah, selanjutnya kita pilih yang di sini ya, kita klik kembali, kemudian pilih fill, kemudian kita pilih series. Nah, di sini karena kita akan membuat nomor urut ke bawah, jadi kita pilih yang kolom. Kemudian step value ini 1, step value-nya ini misalkan kita akan membuat sebanyak 7 nomor, jadi kita ketikkan angka 7. Kemudian pilih OK. Nah, secara otomatis nomornya akan terinput ya, dari nomor 1 ke nomor 7. Oke, kita ke rumus yang berikutnya, yaitu untuk mencari nilai rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimal. Jadi kita mulai dari rumus untuk mencari nilai rata-rata. Rumusnya yaitu sama dengan average ya tulisannya. Kemudian buka kurung. Kemudian kita blok ya dari bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Selanjutnya tutup kurung, enter. Jadi nilai rata-rata dari Ardan Putra ini adalah 75,00. Selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah seperti ini. Nah, maka rumusnya akan tercopy. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tertinggi dari pelajaran bahasa Inggris, matematika, atau biologi. Nah, caranya sama dengan min, kemudian buka kurung, kemudian kita blok ya nilai bahasa Inggrisnya. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi nilai nilai tertinggi itu max ya, bukan min, max. Nah, seperti ini. Jadi nilai tertingginya adalah 95.
Nah, untuk nilai terendah adalah sama dengan min, buka kurung, kemudian kita blok dari Ardan Putra sampai Lina Putri. Tutup kurung, enter. Nah, untuk nilai matematika dan biologi cukup kita blok saja, kemudian kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, kita ke rumus selanjutnya, yaitu rumus kaunta, countif, dan SUMIF. Nah, kita akan ke rumus kaunta terlebih dahulu. Jadi, rumus kaunta ini untuk menjumlahkan isi sel yang bukan terdiri dari angka ya. Jadi misalkan ini adalah huruf ya. Jika kita menggunakan sum ya, sama dengan sum. Ini adalah rumus untuk menjumlah. Nah, maka hasilnya akan 0 ya, karena yang dijumlah ini bukan dalam bentuk angka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya kita menggunakan fungsi kaunta, yaitu sama dengan kaunta, buka kurung, kemudian kita blok ya jenis kelaminnya ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa jumlah siswanya itu sebanyak 7 orang. Nah, selanjutnya rumus SUMIF. Nah, rumus SUMIF ini untuk mencari misalkan jumlah nilai laki-laki itu berapa ya? Berapa dan jumlah nilai untuk perempuan itu berapa. Jadi laki-laki kan ada 1, 2, 3, ada 3 orang laki-laki dan ada 4 orang perempuan. Nah, total nilainya itu berapa? Jadi kita bisa ketikkan rumusnya di sini sama dengan SUMIF ya, buka kurung, kemudian kita blok ya sel jenis kelaminnya seperti ini. Kemudian titik koma kita ketikkan tanda petik 2, kemudian L ya. Untuk laki-laki kodenya adalah L ya. Tanda petik 2 lagi, kemudian titik koma, kemudian kita blok jumlah nilainya. Ya, kita total seperti ini, kita blok. Nah, jika sudah, ketik tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk yang perempuan ya, kita tidak bisa langsung mengcopy ke bawah karena nanti rumusnya akan menjumlahkan yang di bawah ini dan akan mengurangi yang di baris atas. Nah, supaya nanti ada caranya ya. Jadi kita ketikkan manual terlebih dahulu di sini sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian kita blok jenis kelaminnya, titik koma, tanda petik 2, kode P untuk perempuan, tanda petik 2, titik koma, kemudian kita blok jumlah nilainya. Nah, selanjutnya tutup kurung, enter. Nah, untuk laki-laki jumlah nilai keseluruhannya 645, perempuan 945. Totalnya sama ya. Nah, sekarang kita ke rumus countif. Nah, rumus countif ini untuk mencari berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Nah, rumusnya yaitu sama dengan countif, buka kurung, kemudian kita blok ya selnya, kemudian titik koma, tanda petik 2, kemudian ketikkan P untuk laki-laki. Tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, jadi laki-laki ada 4 orang. Sorry ya, laki-laki ini kodenya L ya. Nah, seperti ini. Laki-laki ada 3 orang. Nah, laki-laki 3 orang, perempuan 4 orang. Oke, kita ke rumus selanjutnya, yaitu rumus tanda dolar. Nah, apa maksud dari rumus tanda dolar ini ya? Jadi fungsinya adalah untuk mengunci sel. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini, kita akan perkalikan ya antara jumlah barangnya dengan harga satuannya. Jadi perkalian biasa itu seperti ini. Bisa perkalian, bisa penjumlahan ya. Jadi ini contohnya perkalian. Jadi normalnya seperti ini ya. Nah, misalkan datanya itu seperti ini. Harga satuan sudah ditentukan ya. Ini untuk beberapa jenis barang ya dengan harga satuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan melihat laporan penjualan susu ya, di mana harga satuannya sama ya, tapi kita ingin melihat total penjualan per bulannya itu berapa. Nah, di sini caranya itu sama dengan untuk normalnya ya, kita akan coba untuk normalnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan pilih sel harga satuan, kemudian kali dengan bulan Januari, enter.
Kemudian ketikkan lagi sama dengan harga satuan kali dengan bulan Februari, enter. Nah, jika menggunakan cara ini ya, tentunya lama ya, misalkan datanya banyak. Nah, cara cepatnya yaitu dengan cara kita edit terlebih dahulu rumusnya ya. Jadi rumus yang ini, yang harga satuan ya, harga satuan ini ada di sel B, kemudian nomor 14. Jadi sel B14 ini ya, atau kita ketikkan saja secara manual, kita ulang rumusnya ya, yaitu sama dengan ya, kita pilih sel B14, kemudian ketikkan simbol kali, kemudian kita pilih yang bulan Januari, penjualan bulan Januari. Nah, sel B14 ini kita klik kembali, kemudian ketikkan tanda dolar sebelum huruf B dan sebelum angka 14. Nah, jadi kita kunci kolomnya dan kita kunci barisnya. Kemudian enter. Oh, sorry ya, jadi ini bukan 4 ya, ini adalah dolar. Enter. Nah, seperti ini. Jika sudah ya, jadi rumusnya bisa dilihat ya. Dolar, kemudian B, dolar, dan 14. Jadi sel dan maksudnya kolom dan barisnya terkunci. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan sesuai. Jadi, sel ini akan tetap dikalikan dengan baris yang ada di bawah ini. Oke, kita sekarang ke rumus selanjutnya, yaitu rumus akar dan pangkat. Nah, sekarang kita akan ke rumus pangkat terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitung pangkat di Microsoft Excel? Caranya itu ketikkan sama dengan, kemudian pilih kolom 1, kemudian ketikkan tanda seperti ini ya. Jadi ini tandanya ada di nomor 6 ya, ketikkan shift kemudian angka atau nomor 6 di keyboard. Kemudian pilih kolom 2 dan enter. Nah, jadi 4 pangkat 2 adalah 16. Untuk selanjutnya kita copy saja ke bawah seperti ini. 6 pangkat 3 itu 216, 5 pangkat 4 625, 2 pangkat 5 itu 32 ya. Kemudian 3 pangkat 6 itu 729. Nah, selanjutnya kita ke rumus akar. Nah, untuk rumus akar ini caranya yaitu ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, kemudian kita pilih kolom 1. Kemudian tutup kurung, enter. Jadi, akar dari 25 adalah 5 ya, sesuai ya. Selanjutnya tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Akar 36 adalah 6, akar 81 adalah 9, akar 100 adalah 10, dan seterusnya. Oke, kita ke rumus if selanjutnya. Nah, rumus if ini adalah rumus untuk memberikan keterangan terhadap nilai yang akan kita uji ya. Jadi kita langsung saja ke contohnya ya. Di sini ada laporan target penjualan laptop bulan Januari sampai Juli, target penjualan itu 30 per bulan. Nah, realisasi penjualan itu ya, jadi per bulannya realisasinya ini. Nah, kita akan inputkan datanya di keterangan. Jadi keterangannya adalah yang pertama, jika jumlah realisasi ya, jika jumlah ini ya realisasi lebih besar dari target, maka keterangannya berhasil. Jika kurang dari target, maka keterangannya gagal. Nah, bagaimana cara menulis rumusnya? Caranya yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, kita pilih sel realisasi ya, sel C5, kemudian titik koma, atau maksudnya sel C5 jika lebih besar daripada B5 ya, titik koma, tanda petik 2, kita tulis keterangannya ya, keterangannya berhasil, tanda petik 2 lagi, titik koma, kemudian tanda petik 2 lagi, kita tulis gagal, tanda petik 2, kemudian kita tutup kurung. Selanjutnya tekan enter. Nah, untuk baris berikutnya tinggal kita copy saja seperti ini. Nah, jadi bulan Januari gagal ya, karena di bawah dari target. Bulan 2 gagal, bulan Maret berhasil, April gagal, Mei gagal, Juni berhasil, dan Juli berhasil. Nah, selanjutnya petunjuk yang kedua adalah jika nilai keterangan berhasil, maka pegawainya diberikan reward. Dan jika gagal, maka tidak dapat reward. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan keterangan yang kedua ini?
Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung, kemudian kita pilih sel D5 ya. Sama dengan tanda petik 2 berhasil. Tanda petik 2 lagi, titik koma, kemudian tanda petik 2 lagi. Jika berhasil maka diberikan reward. Kita tulis saja diberikan reward. Tanda petik 2 lagi, kemudian titik koma. Selanjutnya jika gagal ya, if buka kurung, kemudian kita pilih kembali sel D5-nya. Nah, jika susah caranya klik saja di sini, kemudian geser menggunakan tanda panah di keyboard. Nah, jika sudah sama dengan tanda petik 2 gagal, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2 lagi. Keterangannya jika gagal yaitu tidak dapat reward. Tanda petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Yes. Kita perbesar kolomnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, jadi jika gagal tidak dapat reward, jika berhasil diberikan reward. Nah, itu tadi fungsi dari logika if. Sekarang kita ke rumus selanjutnya, yaitu fungsi dari rumus AND dan rumus OR. Nah, di sini ada keterangan ya, logika 1, logika 2, logika 1, 1 itu kurang dari 2. Itu benar ya. Kemudian logika 2, 2 lebih dari 1. Jadi keterangannya logika 1 dan 2 benar. Selanjutnya 1 itu lebih dari 2, ini salah ya. Kemudian 2 lebih dari 1 benar. Jadi ada satu kriteria atau logika yang salah. Jadi keterangannya logika 1 salah, logika 2 benar. Kemudian yang ketiga, 1 lebih dari 2 dan 2 kurang dari 1. Nah, ini dua-duanya salah atau semua logika salah. Nah, rumusnya ini seperti apa? Nah, rumus ini jika teman-teman bingung, ini sebenarnya bisa digabungkan ya dengan rumus yang lain. Misalkan dengan rumus if. Nah, nanti saya akan berikan contohnya ya di sheet berikutnya ya, yang ini. Yaitu kombinasi rumus if or dan kombinasi fungsi if n. Nah, sekarang kita pahami terlebih dahulu rumus n-nya dan rumus or-nya. Jadi kita ketikkan rumusnya untuk rumus n sama dengan n ya, buka kurung, 1 kurang dari 2, titik koma, 2 lebih dari 1, tutup kurung, enter. Nah, maka logikanya benar ya. Kemudian rumus or-nya sama dengan or, buka kurung, 1 kurang dari 2, titik koma, 2 lebih dari 1, tutup kurung, enter. Nah, ini sesuai ya, logikanya semuanya benar. Selanjutnya kita ke rumus yang kedua, n, buka kurung, 1 lebih dari, kurang dari 2, dan 2 kurang dari 1, tutup kurung, enter. Nah, ini false ya, karena rumus ini mengharapkan dua logika ini benar. Nah, sekarang kita bandingkan dengan rumus OR. Sama dengan OR, buka kurung, 1 kurang dari 2, dan 2 kurang dari 1, tutup kurung, enter. Nah, kenapa untuk rumus OR ini jawabannya benar? Ya, karena rumus OR ini atau ya, jadi jika salah satu logikanya benar, maka dia akan jawab true. Nah, sedangkan rumus n ini jika salah satu, dua-duanya harus benar ya, salah satu saja yang salah maka dia false. Nah, sekarang ke rumus yang terakhir, sama dengan n, buka kurung, 1 kurang dari 2 dan 2, 1 lebih dari 2 dan 2 kurang dari 1 ya, ini maksudnya logikanya, enter. Nah, selanjutnya rumus OR-nya, OR, buka kurung, 1 lebih dari 2 dan 2 kurang dari 1. Enter. Nah, ini dua-duanya akan menjawab salah ya. Oke, sekarang kita ke rumus if or dan if n. Nah, ini adalah penggabungan rumus sebelumnya ya, rumus if ini dan rumus or n. Sekarang kita gabungkan antara rumus if or. Jadi di sini ada seleksi pegawai baru. Jadi yang diminta adalah IPK minimal 299 atau masa kerja minimal 3 tahun. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung, kemudian kita pilih ya IPK 3,88 ini, atau sel
yang ada keterangan IPK-nya lebih besar atau sama dengan ya 2,99 ya sesuai dengan standarnya, titik koma, kemudian kita pilih yang D4 lebih besar atau sama dengan 3 ya, karena ini masa kerja minimal 3 tahun. Tutup kurung, kemudian titik koma, tanda petik 2, kita tulis keterangannya, diterima, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2 lagi, tidak diterima. Tanda petik 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi keterangannya ini untuk yang pendaftar pertama itu diterima ya, karena fungsi OR. Jadi, untuk IPK-nya itu lebih dari standarnya dan masa kerjanya sama dengan standar yang diinginkan perusahaan misalkan. Selanjutnya kita copy saja rumusnya ke bawah ya. Nah, untuk yang kedua ini Lucky Putra ini IPK-nya tidak sesuai standar ya, di bawah standar, kemudian masa kerja juga di bawah syaratnya, syarat minimal. Nah, untuk Diman ini ya, jadi IPK-nya itu lebih dari standar ya, syarat yang disyaratkan ya 2,99. Nah, pengalaman kerjanya hanya 2 tahun. Nah, ini sebenarnya di bawah dari standar ya. Tetapi karena persyaratannya atau ya, artinya jika salah satu saja memenuhi standar, maka keterangannya dia diterima. Nah, sekarang kita lihat perbedaan jika kita menggunakan fungsi if and. Ya, rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung and buka kurung, kemudian kita pilih ya IPK sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 2,99 titik koma, kemudian pengalaman kerja sama dengan lebih dari atau sama dengan 3 tutup kurung, kemudian titik koma, tanda petik 2 diterima, tanda petik 2 titik koma, tanda petik 2 lagi tidak diterima, tanda petik 2 tutup kurung. Nah, kemudian kita ini ya kurang M-nya, diterima. Nah, selanjutnya tekan enter. Kita copy rumusnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa lihat ya perbedaan antara fungsi if or dan fungsi if and. Nah, di fungsi if or ya, Diman ini diterima ya karena salah satu syaratnya ini memenuhi kriteria. Nah, sementara untuk fungsi if and, Diman ini tidak diterima karena syarat kriterianya untuk fungsi if and ini harus dua-duanya memenuhi syarat, sementara if or hanya bisa satu saja yang memenuhi syarat. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya fungsi dari ini, rumus if or dan if and ini. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu rumus leave, meet, dan right. Nah, fungsi dari rumus leave ini yaitu kita mengambil karakter sebelah kiri. Meet itu untuk mengambil karakter di tengah, dan right itu untuk mengambil karakter di sebelah kanan. Contohnya itu sama dengan leave, buka kurung, kemudian kita pilih ya selnya, kemudian titik koma. Nah, kita ingin mengambil 2 karakter di sebelah kiri. Ketikkan angka 2, tutup kurung, enter. Jadi kita hanya mengambil LA ya. Kemudian untuk meet sama dengan meet, buka kurung, kita pilih selnya, kemudian titik koma. Nah, di sini kita ingin ambil berapa karakter ya. Jadi kita ingin ambil 3 ya, misalkan 3 karakter. Kemudian kita mulai dari atau huruf berapa. Jadi titik koma ya kita mulai dari huruf ke 3 misalkan atau ke 4 ya. Jadi misalkan kita ingin ambil Jakarta ya kan 3 karakter. Jadi kita tulis angka 3. Nah, J ini adalah huruf keempat ya, L A min J. Jadi kita tulis 4, tutup kurung kemudian enter. Terbalik ya sepertinya. Jadi harusnya adalah 4 ini untuk kita mengambil terlebih dahulu angka atau huruf urutan keempat, kemudian selanjutnya kita akan hanya ambil 3 huruf saja. Enter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke rumus right. Caranya itu sama dengan right, buka kurung, kemudian kita pilih selnya. Kita akan ambil angka 01.
titik koma kita ketikkan angka 2 ya. Kita ambil 2 karakter di sebelah kanan. Tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita ingin ambil 6 karakter ya. Misalkan 6 karakter dari sebelah kanan. Maka yang terambil adalah JKT-01. Nah, rumus ini juga berfungsi jika digabungkan dengan rumus yang lain ya. Nah, mungkin untuk tutorialnya mungkin nanti dicoba dibuatkan di video selanjutnya. Selanjutnya kita copy saja rumus ini ke bawah seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan mengambil dua karakter di sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Selanjutnya kita ke rumus berikutnya, yaitu rumus lower, upper, dan proper. Nah, di sini ada daftar nama ya, jadi namanya ini tidak teratur. Kita akan rapikan namanya ini. Misalkan kita ingin semua namanya ini menjadi huruf kecil. Caranya yaitu sama dengan lower, buka kurung, kemudian kita pilih selnya, tutup kurung, dan enter. Jadinya Armansyah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ingin nama ini menjadi huruf besar semua. Caranya yaitu sama dengan upper, buka kurung, kita pilih selnya, tutup kurung, dan enter. Nah, jika kita ingin hanya huruf pertama saja yang kapital, rumusnya adalah proper, buka kurung, kemudian pilih selnya, tutup kurung, enter. Untuk baris berikutnya tinggal kita copy saja seperti ini. Nah, sekarang kita ke rumus selanjutnya ya, yaitu rumus flash fill. Nah, di samping rumus upper dan lower tadi, kita bisa juga menggunakan rumus flash fill ya. Nah, ini hanya bisa digunakan di Microsoft Excel 2013 ke atas. Caranya, ya misalkan kita ingin mengubah nama ini menjadi huruf kecil, kita cukup tulis saja secara manual Armansyah. Seperti ini ya. Kemudian tekan Enter, tekan Ctrl E. Nah, secara otomatis semua akan mengikut formatnya sesuai yang kita tulis yang pertama ya, jadi huruf kecil semua. Nah, sekarang untuk yang kedua ini, kita ingin rubah hurufnya menjadi huruf besar. Armansyah. Enter, kemudian tekan Ctrl E. Maka secara otomatis hurufnya menjadi huruf besar semua. Sekarang kapital di awal kata, jadi A-nya besar ya. Armansyah. Ctrl E. Nah, secara otomatis semuanya atau formatnya akan mengikuti sesuai dengan kata pertama yang kita ketik. Nah, itu tadi fungsi dari flash fill di Microsoft Excel 2013 ke atas. Atau kita bisa juga menggunakan rumus left mid right ya. Misalkan di sini kita tulis saja LA, di sini JKT, di sini tanda petik atas O01, enter. Selanjutnya tekan Ctrl E ya, di sini tekan Ctrl E, di sini tekan Ctrl E. Nah, secara otomatis tanpa perlu kita mengetik rumus ya, secara otomatis akan formatnya mengikut sesuai baris pertama. Nah, kita bisa kombinasikan untuk rumus-rumus untuk fungsi-fungsi yang lain ya, misalkan menggabungkan kata atau memisah kata dengan menggunakan spasi atau tanda min dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke rumus selanjutnya yaitu untuk menggabungkan teks. Nah, untuk menggabungkan teks kita menggunakan dua rumus ya, yang pertama rumus dan, yang kedua rumus concatenate. Oke, kita contohkan saja ya. Jadi misalkan kita menggunakan rumus dan, caranya sama dengan pilih sel D6, ketikkan simbol dan, E6, simbol dan F6, enter. Maka jadinya seperti ini ya, tanpa spasi. Nah, begitu juga untuk rumus concatenate, sama dengan concatenate, buka kurung, kemudian kita blok saja, atau kita pilih ini ya, kemudian titik koma, pilih sel E6 titik koma, kemudian F6, tutup kurung, enter. Nah, untuk rumus yang kedua, kita akan menambahkan spasi ya di antara katanya ini. Caranya yaitu sama dengan, kita pilih tanggal 1 ya, yang sel D7 ini, kemudian ketikkan simbol dan, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2. Ya, jadi spasi ini artinya kita tambahkan spasi ya. Kemudian tambahkan simbol dan lagi. Klik E7 ya. Jadi dan ini satu paket ya. Kemudian dan E7 satu paket. Ya.
kemudian dan lagi, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2. Kemudian dan lagi, kita tambahkan tahunnya. Kemudian enter. Nah, maka jadinya 1 Januari 2000. Nah, bagaimana untuk rumus konkatenat? Sama dengan konkatenat, buka kurung, kemudian kita pilih sel D7, titik koma, ya, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, titik koma, kemudian kita pilih sel E7, titik koma, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, titik koma, kita pilih sel F7, kemudian enter. Nah, jadinya sama ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan tambahkan untuk tempat dan tanda koma seperti ini ya. Jadi sama dengan B8 dan tanda petik 2, kemudian tanda koma, dan spasi ya. Kemudian tanda petik 2, dan 1, dan tanda petik 2 sama dengan tanda petik 2, dan Januari, dan tanda petik 2 sama dengan spasi, tanda petik 2, dan tahun ya. Karena ini tertutup, kita klik saja di sini, kemudian gunakan tanda panah di keyboard. Nah, seperti ini, kemudian enter. Nah, jadinya Jakarta 1 Januari 2000. Nah, untuk rumus konkatenat sama dengan konkatenat, buka kurung, kita pilih Jakarta, titik 2, tanda titik koma, tanda petik 2, spasi tanda petik 2, titik koma, kita pilih, oh sorry ya, jadi kita akan tambahkan koma juga, jadi di sini kita tambahkan koma dan spasi ya. Nah, kemudian kita pilih 1, kemudian titik koma, tanda petik 2 sama dengan tanda petik 2, titik koma, kemudian pilih Januari, tanda petik 2, Januari, titik koma, tanda petik 2 sama dengan tanda petik 2, titik koma, kemudian kita pilih 2000. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadinya sama ya, Jakarta 1 Januari 2000. Oke, silakan teman-teman kreasikan ya rumus ini. Selanjutnya kita ke rumus yang terakhir, yaitu rumus VLOOKUP ya. Sebenarnya ada juga rumus VLOOKUP, tetapi yang lebih sering kita gunakan hanya rumus VLOOKUP saja ya. Jadi untuk menggunakan rumus ini saya menggunakan 2 sheet ya. Yang pertama adalah sheet kwitansi, di mana kita akan buat rumusnya di sini. Yang sheet sebelumnya itu adalah database-nya. Jadi terdiri dari nomor urut, nomor bukti, kwitansi, tanggal terima uang, nama penyetor, jumlah nominalnya, tujuan pembayaran ya, kemudian dan sebagainya. Nah, di tanggal kwitansi ini saya menggunakan rumus dan ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat. Saya menambahkan antara kota dengan tanggal terima uang. Ini. Oke, kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, di sini sudah ada ini ya untuk nomor urutnya. Nah, cara membuatnya ini cukup mudah ya. Kita tinggal blok saja seperti ini. Bagian center, ketikkan angka 1, enter ya. Angkanya ini kita jadikan warna putih backgroundnya. Nah, selanjutnya kita buka developer. Nah, jika yang belum ada developernya, silakan pilih file, kemudian option, kemudian di customize ribbon ini, centang developernya. Nah, seperti ini ya, centang, kemudian OK. Maka akan muncul menu developer. Nah, selanjutnya kita buka ya, kita pilih developer, kemudian pilih insert, dan pilih spin button ya. Ini, kemudian buat seperti ini. Nah, masih di mode seperti ini ya, masih di checklist maksudnya dipilih ya. Atau misalkan kita klik di luar, kemudian kita klik kanan spin buttonnya, kemudian pilih formula bar. Di sini ketikkan sama dengan pilih angka satunya, kemudian enter. Nah, secara otomatis sekarang angkanya sudah bisa berubah. Kita hapus saja. Nah,
Selanjutnya kita akan buat rumus kwitansinya di sini ya, dimulai dari nomor bukti. Oke, sebelumnya kita buat terlebih dahulu database-nya. Caranya yaitu kita blok ya, datanya saja ya kita blok. Nah, seperti ini, kemudian kita pilih formula, kemudian pilih define name. Nah, di sini kita ketikkan saja namanya, terserah. Misalkan data. Nah, untuk misalkan kita menggunakan dua kata, kita harus gabungkan dengan underscore ya, data 01. Jika hanya data 01, maka ini tidak bisa ya. Jadi harus ada underscore-nya 01, kemudian pilih OK. Nah, selanjutnya kita ke kwitansinya. Sekarang kita akan buat rumusnya ya. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu letak-letaknya. Yang pertama kita akan buat nomor bukti ya. Nomor bukti itu ada di kolom kedua ya. Selanjutnya untuk terima dari ini namanya yang menyetor, ini ada di nomor 4. Kemudian untuk pembayaran ya, keperluannya ini ada di nomor 6 ya. Kemudian di sini nominal uangnya ini ada di kolom kelima. Nah, untuk tanggalnya ini ada di kolom ke-8. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Selanjutnya kita ketikkan rumusnya sama dengan lookup buka kurung, kemudian kita pilih angka satunya ini, kemudian titik koma. Sekarang kita ketikkan data 01 yang tadi ya, yang kita buat tadi, pilih saja, klik 2 kali, kemudian titik koma. Nah, nomor bukti ada di kolom kedua ya, jadi seperti ini, titik koma false enter. Nah, maka nomor buktinya adalah 001. Untuk yang selanjutnya kita cukup copy saja ini, blok, klik kanan, kemudian pilih copy. Selanjutnya enter. Kita klik 2 kali, kemudian kita paste di sini ya, Ctrl V, atau kita pilih ini, paste. Nah, untuk terima dari ini ada di kolom keempat tadi ya, jadi kita ubah saja angkanya menjadi angka 4. Tekan enter. Terima dari Armansyah. Untuk pembayaran ya, kita klik 2 kali, paste. Pembayaran tadi ada di kolom ke-6. Enter ya. Jadi untuk pembelian kulkas ya. Kita bisa cek ya. Oke, sesuai pembelian kulkas. Nah, untuk nominal uang kita ganti menjadi kolom ke-3 ya. Kolom ke berapa tadi itu? Kolom ke-5 ya. Jadi kita edit saja ini kolomnya menjadi kolom ke-5. Enter. Nah, jadi nominalnya adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya ini ada di kolom 8 ya. Kita tulis saja. Kita ganti angka 2 dengan angka 8. Enter. Yes. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan kita ubah ya. Nomor 2. Nomor bukti 002. Terima dari Lucky Putra untuk pembelian mesin pemotong rumput. Nominal uang 2 juta rupiah. Apakah sesuai? Lucky Putra 2 juta rupiah pembelian mesin pemotong rumput. Selanjutnya data ke-7, Fandi pembelian lampu taman 5.800. Fandi 5.800 pembelian lampu taman. Sesuai ya datanya. Nah, itu tadi untuk pembuatan rumus lookup di Microsoft Excel. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup ya tutorialnya, sampai di sini saja dulu. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.